Jauh sebelum wafat, Dorce hidup pahit, tak pernah ketemu orang tua, dan tak dianggap 5 kakaknya, tetap dilakoni. Dorce Gamalama meninggal dunia tepat pada Rabu 16 Februari 2022 pukul 8 pagi menurut keterangan sahabat. Dorce meninggal dunia setelah melalui perawatan terinfeksi COVID-19. Dorce Gamalama memang punya komorbid, penyakit cukup parah yang diidapnya. Kini telah wafat dan meninggalkan keluarga selama-lamanya. Dorce punya segelintir cerita pilu, terutama berkaitan dengan masa lalunya yang cukup keras. Dorce Gamalama menintik karir sebagai artis serba bisa bukan tanpa perjuangan. Masa lalunya cukup membuatnya banyak ambil asam garam kehidupan. Sejak kecil, Dorce Gamalama hidup tanpa orang tua. Hal itu dikarenakan ayah dan ibunya sudah meninggal dunia sejak dirinya masih balita. Sementara itu, Dorce Gamalama juga diketahui hidup sebagai seorang laki-laki pada awalnya. Ia mengubah kelamin ketika terjun di dunia hiburan tanah air. Dorce Gamalama meninggal dunia di usianya ke-58 tahun. Dorce Gamalama lahir di Solok, Sumatera Barat 21 Juli 1963. Ia besar seorang diri, bahkan dengan kondisi Dorce tak dianggap kelima kakaknya yang lain. Secara belak-belakan, masa lalu pernah diungkapkan sendiri oleh Dorce. Saya dilahirkan dan diberi nama Yuliardi. Jadi saya lahir di bulan Juli. Nah, dengan adanya perubahan, ada beberapa orang yang manggil saya Dor, terus diberi C jadi Dorce, terang Dorce Gamalama. Dalam perjalanan karirnya, Dorce Gamalama memang sempat beberapa kali berganti nama panggung. Ia pernah menggunakan nama Dorce Asadi, Dorce Urang Aring, Dorce Manisi, dan Dorce El Caper. Hingga akhirnya sang artis mantap menggunakan nama Dorce Gamalama. Sejak kecil, Dorce sudah terbiasa hidup mandiri. Dorce adalah anak ke-9 dari 12 bersaudara. Oh iya, soal keluarga, kebetulan saya adalah anak ke-9 ya dari 12 bersaudara. Kebetulan orang dulu kan doyan, mungkin ya, ujar Dorce Gamalama. Ibu saya namanya Dalilah dan ayah saya Ahmad. Tapi ada nama belakangnya jadi Ahmad Kecepet, ungkapnya. Ia menceritakan Dorce kecil adalah sosok yang kurang kasih sayang orang tuanya. Di umur 3 bulan, Dorce ditinggal mati sang ibu. Saat umur setahun, giliran sang ayah yang meninggalkannya untuk selamanya. Dorce kemudian diajak ke Jakarta oleh neneknya dan tinggal bersama sang bibi di bilangan Keramat Santiong. Meski memiliki 5 kakak yang masih hidup, ia mengatakan tidak mendapatkan kasih sayang sebagai seorang adik. Saya menuntut hak saya sebagai seorang adik, minimal saya diingetin bahwa saya ini mempunyai kakak, ujar Dorce. Namun, hak tersebut tidak pernah ia dapatkan. Ia harus memenuhi kebutuhannya sejak kecil seorang diri. Untuk biaya sekolah, ia harus berjualan koran hingga es mambo. Kendati demikian, ia tidak pernah dendam dengan saudara-saudaranya. Apa yang di hati Dorce tetap kasih sayang. Saya tetap menganggap apa yang sudah terjadi itu kersane Gusti Allah wis tak lakoni. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam dan sekarang ini saya memetik penderitaan saya tentang masa lalu, ujar Dorce Gamalama. Dorce Gamalama memang memiliki darah seni yang kental dari ayah dan ibunya. Ia juga menjelaskan tentang pekerjaan sang ayah dulunya. Orang juga banyak yang nanya, kok nama bapaknya Ahmad Kecepet? Kebetulan kan nama Ahmad Kecepet itu adalah satu gelar untuk orang yang terkenal saat itu. Terkenal karena kesenian, bebernya. Kebetulan saya kan gak sempat ketemu sama ayah dan ibu. Ceritanya dahulu ayah saya pemain musik terkenal di Medan. Dan kebetulan ayah adalah orang keturunan Arab Bener, lebih tepatnya di Binjai, tutur Dorce Gamalama. Dorce Gamalama merupakan sosok wanita transgender yang berprofesi sebagai penghibur di dunia entertainment Indonesia. Sejak pertama kali muncul di layar televisi, Dorce Gamalama telah berkecimpung dalam profesi pelawak, pembawa acara, film, dan musik. Saat Dorce Gamalama masih SD,
ia memulai karir musiknya dengan menyanyi bersama kelompok Bambang Brothers. Lalu saat SMP, ia semakin tidak tertarik pada pelajaran sekolah. Dorce Gamalama saat itu lebih memusatkan perhatian pada karir menyanyinya. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum, bye-bye.